Shalom saudara, saudara senang pagi hari ini. Ini hari yang baik untuk kita. Nanti saya memberitahu kepada saudara tentang kenapa hari-hari ketika kita bersama Tuhan itu hari yang baik, hari yang luar biasa. Kita tidak boleh salah mengambil kesempatan, ya, karena hidup itu adalah kesempatan. Semakin sering saudara memikirkan tentang sesuatu, semakin kuat sesuatu itu mengendalikan pikiran saudara. Ada beberapa waktu lamanya, beberapa hari, saya suka melihat monkey, monyet. Khususnya saya suka melihat monyet dan saya pengen tahu bagaimana cara monyet membesarkan anaknya. Jadi sekali saya melihat monyet merawat anaknya, setelah itu setiap kali saya buka YouTube, maksudnya saya mau cek konten saya, tapi langsung muncul monyet. Monyet merawat anaknya dan terutama monyet yang menyiksa anaknya. Kadang-kadang monyet menjatuhkan anaknya dari atas pohon sampai di bawah. Sampai di bawah, tentu saja di bawah. Dan saya berpikir, kok nggak retak tulang, kok nggak patah tulang? Seperti manusia, apakah tulang bayi monyet itu tulang lunak seperti tulang telinga? Kok nggak patah tulang? Lalu semakin sering muncul monyet dengan anak-anaknya. Waktu ibu monyet menggigit anaknya, saya bertanya apakah itu tanda ungkapan kasih sayang ataukah kemarahan? Waktu baby monyet sedang menyusui, ibunya langsung jalan. Lalu bayinya mencengkeram bagian dada ibunya dengan keras. Saya berpikir, sekuat apa cengkeramannya? Kalau kuat banget apakah sakit? Kalau sangat kuat kenapa rambutnya tidak kecabut? Tapi kalau tidak kuat dia mestinya jatuh karena dia posisinya terbalik. Sampai mikirnya itu banyak. Setiap kali buka YouTube, monyet. Sampai pikiran saya, saya berpikir kenapa bokongnya berwarna merah muda. Walaupun dia duduk di tempat-tempat becek tetap merah muda. Pikiran saya aneh kan? Saya terus bertanya bagaimana cara monyet membesarkan anak. Sampai satu malam saya mimpi tentang monyet. Lalu besok paginya begitu saya buka YouTube monyet, saya bilang no, bukan kamu, saya nggak mau lihat kamu lagi. Karena terlalu sering saya berpikir tentang monyet. Saya melihat tentang monyet. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menulis kita di telapak tangannya. Lalu saya mengatakan kepada Tuhan, enggak, saya mau di hatimu. Seperti Tuhan ada di hati saya mau saya di hati Tuhan. Ya, kalau sudah di hati, sudah di pikiran, itu kan mikir terus gitu. Terbawa mimpi, ya. Jadi saya mau supaya Tuhan di hati saya di hati Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, kami senang ketika dikatakan kepada kami mari pergi ke rumah Tuhan. Karena kami bersama-sama membangun kekuatan secara bersama-sama di hadirat Tuhan. Kami belajar menyembah, kami belajar untuk mengenal kehendak dan isi hati-Mu. Kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami mempersembahkan waktu ini di dalam kontrol Roh Kudus. Roh Kudus mengalir dan menjamah setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan, dipulihkan untuk melanjutkan hari-hari hidup kami, khususnya minggu yang akan kami masuki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang kita semua, mari bangkit berdiri. Kita nyatakan sama-sama, kita semua yang ada di ruangan ini bersepakat bahwa tidak ada satu hal pun, satu orang pun yang lebih besar daripada Tuhan Yesus yang kita sembah, yang hidup sampai hari ini, yang bekerja sampai hari ini, yang masih menyertai kita sampai hari ini. Yang setuju dengan saya lambaikan tangan. My God is greater than my grief. Tepuk tangan sama-sama.
Gak ada orang yang mau mati dan bangkit demi kita semua. Amin. Itu hebat banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersorak buat Engkau. Karena kami tahu ini kebenarannya bahwa kami dikasihi, kami dicintai, kami diinginkan. Kau mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya firman yang hidup. Kami punya senjata yang membuat kami berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan buat segala jawaban yang Tuhan berikan buat kami. Buat tempat tinggal yang kekal yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk berhenti bersorak bagi kebaikan-Mu. Segala hal yang sudah Engkau selesaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam hati-Mu. Ya. Kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Suka dan duka yang ku lewati,
duduk kembali, saudara. Saudara dan saya ada di dalam hati Tuhan. Jadi setiap saat yang diingat cuma kita, saudara. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tanpa kita Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau tanpa saudara, ya. Saya ingin Tuhan taruh saya di hatinya. Seperti saya baru nonton video Monkey beberapa kali, itu mikir terus tentang Monkey. Saya ingin Tuhan memikirkan saya selalu. Dan Tuhan memang memikirkan saudara dan saya. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbagi tentang satu hal, dan saya menyebutnya adalah ilmu. Karena saya percaya Alkitab, firman Tuhan itu ilmu untuk hidup. Katakan ilmu. Ilmu untuk hidup. Nah, kali ini saya berbicara tentang bagaimana kita menata, mengatur kekhawatiran kita. Saya hampir yakin bahwa semua orang pasti mengalaminya di hari-hari ini. Kita punya banyak alasan untuk khawatir, betul saudara? Tetapi kekhawatiran itu apabila tidak diatur, tidak dimanage, ini akan menjadi masalah bagi kita. Kalau saudara tidak bisa memanage kekhawatiran saudara, saudara jadi tidak bisa tidur, ya. Tidak bisa tidur, lambung saudara, asam lambung naik, pusing saudara, ya. Nah, karena saudara, sebuah studi mengatakan bahwa 65% penyakit lambung itu adalah dari gejala psikosomatik, ya, dari masalah-masalah kejiwaan, ya, ketidakmampuan untuk tenang, khawatir. Jadi saya ajarkan saudara hari ini, sepanjang hari ini, bagaimana kita menata kekhawatiran kita, menggunakannya secara positif dan menguntungkan kita, bermanfaat bagi kita, bukan menghancurkan kita. Jadi manusia itu disebut cerdas kalau dia cerdas secara intelektual, secara emosi cerdas, dan secara spiritual. Tingkat kecerdasan manusia yang tertinggi adalah cerdas secara spiritual. Katakan cerdas secara spiritual. Ya, ini adalah ilmiah saudara, bukan karangan saya. Bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu menghandle semua masalah di tingkat emosional, di tingkat intelektual. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu orang paling cerdas di dunia ini. Karena dia juga cerdas secara emosional. Karena kapan-kapan saya akan mengajarkan secara khusus tentang cerdas secara spiritual. Dia akan menginspirasi saudara secara emosional, juga secara intelektual. Karena saudara tahu tentang Daniel dan teman-temannya waktu mereka ada di dalam di Babel. Dan bagaimana tingkat kecerdasan mereka diukur ternyata 10 kali lebih hebat daripada orang-orang cerdas yang ada di Babel. Babel adalah kerajaan yang sangat termasyhur di masa itu. Kerajaan yang sangat kuat, yang maju peradabannya. Namun seorang Yahudi dan 3 orang setelah diukur kecerdasannya 10 kali lebih cerdas. Bilang sebelah mau enggak? 10 kali lebih cerdas. Ya, nah bagian firman Tuhan ini adalah untuk kita, ya. Ya, hari ini adalah tentang mengatur kecerdasan emosi. Dalam hal ini adalah tentang kekhawatiran. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi apa yang kita harus lakukan tentang kekhawatiran? Seperti saya katakan, kalau khawatir tidak bisa di-manage, dia akan menjadi masalah bagi kita, ya. Sekhawatir-khawatirnya saya tidak pernah sampai tidak tidur, ya. Tidak pernah sampai nggak makan, ya. Saya selalu bahagia. Apa ada masalah? Banyak sekali, ya. Tetapi tidak pernah merusak kebahagiaan saya. Saya tahu caranya untuk mengatasi, memanage kekhawatiran saya. Ada seorang dokter yang kalau saya pergi berobat, dia selalu mengatakan, mikir apa sih ya. Lama-lama saya jadi malas pergi ke dokter itu, ya. Kayak seperti ngerti-ngerti apa gitu ya. Saya bilang, saya dalam hati, saya bisa ngatur apa yang saya pikirkan. Saya bisa ngatur kekhawatiran saya, ya. Belum tentu Anda bisa mengaturnya seperti saya mengatur diri saya sendiri. Seperti saudara mengatur diri saudara, amin. Ini ilmu saudara, ya, saya bagi ilmu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, Filipi pasal 4 ayat 6. Ayat ini lengkap bicara tentang kekhawatiran, bagaimana kita memperlakukan kekhawatiran kita. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dari ayat ini dan ayat di depan itu saya akan bagikan tips caranya saudara memanage kekhawatiran saudara. Karena tidak ada orang yang tidak khawatir tentang hidup ini, tetapi khawatir yang dimanage saudara akan mengalami kemenangan. Amin ya, tetap bahagia apapun keadaannya. Ini tentang kecerdasan emosi, kecerdasan emosi atau seringkali kita mendengarnya orang mengatakan EQ, emotional intelligence, kecerdasan emosi. Orang pintar secara intelektual tetapi tidak pintar secara emosional, ya sangat merugikan kayak film tadi ya. Dia pintar mungkin secara intelektual tapi secara emosi tidak bisa diatur. Akhirnya tadi saudara lihat ya, rugikan ya. Satu kotak besar isinya dolar ya. Coba kalau tadi diatur baik-baik kan kita berbagi gitu loh ya. Ya berpisahnya di mana ya, kita bagi rata gono gini gitu kan, kamu separuh aku separuh. Tapi karena dia nggak bisa memanage emosinya. Ini penting sekali ya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan atau ability untuk memahami, menggunakan emosi dengan cara yang sehat untuk tujuan atau sehat positif yang akhirnya bertujuan berdampak kepada pertama menghilangkan stres. Bilang saya nggak stres. Kecil sekali, mungkin banyak yang stres. Mau bilang, saya nggak stres. Pak Roni aja. Ya oke lah ya, berarti yang lain stres. Bilang, saya nggak stres. Saya benar-benar nggak stres, bener. Sama sekali nggak stres, bener. Masalah banyak, khawatir juga iya, tapi tidak stres. Karena kita memanage khawatir dengan cara yang benar, cara yang positif. Jadi menghilangkan stres. Apa itu? Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Video tadi itu nggak bisa berkomunikasi, tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Adanya ngamuk. Saya beritahu saudara ya, ada sebuah kisah tentang Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada suatu hari mencari seorang karyawan untuk di Gedung Putih. Seorang penasehatnya membawa seorang pria. Lalu Presiden melihat mukanya dan Presiden katakan, aku tidak suka mukanya. Lalu penasehatnya berkata, tapi apa yang salah dengan mukanya? Lalu Tuan Presiden mengatakan, semua orang yang berumur 40 tahun ke atas bertanggung jawab atas mukanya sendiri. Jadi begini, setiap orang yang umur 40 tahun ke atas, itu semua tentang tabiatnya itu tergambar di mukanya. Setuju? Setuju nggak setuju, tapi itu fakta saudara. Kalau saudara orangnya suka jutek, itu saudara tuh umur 40 tahun garis-garis muka itu sudah memperlihatkan bahwa saudara orangnya jutekan. Orangnya selalu tangituru, mukanya sudah langsung. Jadi begitu bangun tidur dia lihat semua hal itu pasti nggak bener ya. Rasanya ada orang yang pemarah, umur 40 tahun ke atas kelihatan mukanya itu ya. Harimau dekat aja takut saudara lihat orangnya. Karena begitu bangun mukanya udah marah. Yang suka membicarakan orang lain, suka gibah, gosip itu ya sama saudara. Orang pelit juga lama-lama kelihatan di garis-garis mukanya. Gak percaya pulang lihat di cermin ya. Saya buka kacamata supaya saudara lihat saya. Air muka saudara itu berbicara tentang hati saudara. Benar ya, lama atau cepat. Di umur 40 tahun ke atas, tabiat saudara, isi hati saudara tercermin di wajah saudara ya. Sebab itu saudara harus cerdas mengelola emosi saudara ya. Karena kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang efektif ya. Biar saya lihat ya. Kecerdasan emosional itu orang memiliki empati kepada orang lain. Karena dia mampu memahami keadaan orang lain, perasaan orang lain ya. Dia mampu berdiri di sisi orang lain dan seolah-olah dia yang mengalami. Jadi dia orang yang sangat berempati, sangat mempunyai belas kasihan. Kecerdasan emosional membantu seseorang untuk meredakan konflik. Ya, apalagi
mengalahkan tantangan, membangun kekuatan hubungan untuk mencapai sukses baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya. Karena orang tidak cerdas secara emosional, dia tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain. Artinya kesulitan membangun hubungan. Padahal sukses ini, saudara, masalah hubungan, networking itu sangat penting sekali. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu yang berbisnis itu penting. Seorang hamba Tuhan juga hubungan itu penting, saudaraku. Membangun hubungan dengan siapa saja itu penting sekali. Dan saudara harus memastikan sebagai seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, kalau orang ketemu saudara sekali saja, pengen ketemu lagi. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Kalau dia nggak pengen ketemu saudara lagi, ada yang salah. Tapi seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pebisnis yang mengerti rahasia ini, saudara sekali ketemu orang, percaya dia pasti minta nomor telepon saudara. Pengen ketemu lagi. Lagi. Karena apa? Orang ini punya kemampuan untuk membangun hubungan, ya, mencapai sukses. Seorang yang cerdas secara emosional mampu mengubah niat menjadi tindakan, ya. Jadi nggak cuma niat aja, tapi nggak pernah direalisasikan. Tapi orang yang cerdas tahu kapan dia akan mengubah, dia akan mempunyai feeling untuk mengubah sebuah niat menjadi action, menjadi sesuatu yang dikerjakan dan berhasil. Dan orang yang cerdas secara emosional tahu apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oke? Ngerti, tahu apa yang terbaik. Oke? Saya mau menyanyikan satu lagu dan lagu ini diaransemen murni oleh Philippi Worship Team. Kasih tepuk tangan untuk Hasso dan kawan-kawan. Nah, nanti kalau lagu ini sudah ditayangkan, tolong di-like lalu di-share ke seluruh alam jagat raya ini, ya. Di planet-planet juga saudara share lagu ini, ya. Ini lagu orang tetapi diaransemen ulang, di cover oleh Philippi Worship Team. Kasih tepuk tangan untuk Philippi Worship Team. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari
Yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengatur kekhawatiran kita. Yang pertama, saudara baca di kalimat pertama, serahkanlah. Katakan serahkanlah. Ya. Mengapa ketika orang seringkali sudah menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, lalu pergi untuk khawatir lagi? Pernah? Sering. Oke? Kita sudah menaruh menyerahkan. Menyerahkan artinya meletakkan. Kata ini juga berhubungan dengan istilah serah terima. Saudara serahkan, Tuhan terima, oke? Jadi mengapa waktu saudara pergi beberapa jam kemudian saudara khawatir lagi? Nah, saya harus kasih tahu saudara bahwa yang pertama itu menyerahkan itu seperti gini. Saudara ceritakanlah, katakan ceritakanlah. Are you here? Ceritakanlah, 1, 2, 3. Ya cerita, saudara bisa share dengan orang lain, kenapa nggak bisa share sama Tuhan? Ya cerita, Tuhan aku khawatir. Kalau nanti sakit nggak sembuh-sembuh gimana? Tuhan aku khawatir dengan situasi pandemi ini kerjaan makin sulit. Tuhan aku khawatir, ya tentang apa aja cerita, detil. Detil saudara, ceritakan detil. Karena sebuah masalah setelah diketahui secara rinci, itu sebagian besarnya sebetulnya sudah enteng, betul ya? Oke? Halo. Jadi ceritakanlah. Kalau khawatir tentang pernikahan saudara ya cerita. Tuhan saya khawatir kenapa ya suamiku kalau pergi ditelepon kok telepon gak diangkat. Ya. Tuhan kenapa kalau dihubungi kok gak aktif ya? Ya cerita, saya khawatir tentang anak-anak kalau nanti tidak lulus ujian. Kalau nanti tidak dapat pekerjaan, ya cerita. Diceritakan. Lalu kenapa setelah diceritakan masih khawatir? Nah ini dia. Kalau saudara setelah saudara taruh di tangan Tuhan terus masih khawatir, hal ini pasti terjadi. Saudara mengambil lagi. Ya, jadi waktu saudara rasa khawatir, oh ternyata aku sudah ambil lagi. Ditaruh lalu jalan lalu diambil lagi. Kalau sudah diambil lagi apa yang saudara harus lakukan? Ya balikin lagi pada tempatnya, oke? Amin. Artinya saudara harus balik lagi, taruh lagi. Itu dulu indikasi yang pertama dulu. Kalau setelah saudara menyerahkan kepada Tuhan, kemudian saudara kembali khawatir, berarti engkau sudah mengambilnya dari tangan Tuhan dan membawanya lagi. Lalu apa yang kau harus lakukan? Balik lagi. Tuhan saya taruh lagi. Minta maaf aku sudah ambil tadi ya. Ditaruh lagi ke dalam tangan Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya, jangan kepada tetangga. Oke? Jangan kepada teman. Kalau saudara khawatir, saudara posting kekhawatiran saudara itu sama seperti saudara terjatuh, ada luka, orang lihat saudara terus diketawain, nggak ditolong saudaraku. Nggak, artinya tidak ada gunanya. Saudara harus menaruhnya di tangan Tuhan. Oke? Ada orang mengatakan kalau kamu khawatir, nggak punya uang, kamu nangis ke rumah saya. Aku jual tisu. Kan gak menyelesaikan masalah. Kamu nangis gak punya uang ke rumah saya. Kita nangis bareng-bareng. Gak ada solusinya. Jadi khawatir itu taruhlah di tangan Tuhan. Say yes. Gak usah diposting. Gak ada gunanya. Malah saudara orang membaca dalemannya saudara. Oke ya, dalam rumah tangganya. Semua yang kan kita menutup. Tubuh kita sebagian besar ditutupi dengan pakaian. Kita melindungi diri kita dari rasa malu, benar enggak? Semua hal-hal yang memalukan, kenapa saudara posting itu? Di samping tidak bermanfaat kan saudara seperti, ya saudara mengerti sendiri maksud saya. Serahkanlah kepada Tuhan titik, bukan kepada orang.
Karena semua orang mempunyai kekhawatirannya masing-masing. Dan kalau saudara sudah mengambilnya, itulah alasan mengapa Tuhan katakan setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Tujuannya apa Tuhan katakan itu sebetulnya maksudnya apa? Karena setiap hari punya kesusahan, ya setiap hari kamu harus balik untuk naruh lagi di sana gitu maksudnya. Amin. Karena setiap hari mempunyai kesusahan sendiri, artinya setiap hari kamu memang harus kembali dan membawa kesusahan itu. Besok lagi bawa lagi, taruh lagi. Kesusahan ada setiap hari. Itulah alasannya saudara tiap hari harus pergi kepada Tuhan dan membawa semua bagasi, semua yang muatannya susah, khawatir, cemas, ya itu dibawa. Itu adalah cara untuk membuat saudara hidup bahagia dan sehat secara emosional. Amin saudara. Gak hidup dengan beban berat. Kalau saudara tahu saya nangis di menara doa, saya gak pernah stres karena nangis. Saudara ngerti gak kalau orang ketemu dengan katakanlah bintang film idolanya. Saudara lihat bintang-bintang film idola. Kalau dia datang di satu kota, saudara lihat orang yang bayar mahal untuk bisa berdesak-desakan tiket penyambutan. Siapa orang artis Korea? Kalau sampai bisa salaman, saudara lihat mereka nangis kan? Halo, kenapa nangis? Susah? Enggak, saking senengnya. Idolanya bisa salaman, apalagi bisa tanda tangan di baju. Enggak dicuci bajunya, enggak boleh dicuci. Bekas salaman jangan cuci tangan. Kenapa? Lo kalau ketemu idolanya meweh lah itu saudara. Kalau saya nangis karena saya ketemu. Saya dipeluk gini, meweh saudaraku ya. Setiap hari saya cuma pengen ketemu. Jadi saya itu suka cari gara-gara ya, supaya bisa ketemu ya. Saya suka cari alasan aja. Alasan apa? Habis kebaktian saya pulang ke rumah. Saya makan, saya masuk di kamar. Saya hidupin musik. Pengen ketemu lagi. Kalau sudah ketemu terus, itu karena ketemu idolanya saudara. Ketemu idola bisa sampai nangis tuh apa haru saudara. Rasanya tuh gimana gitu. Setiap hari serahkan kepada Tuhan. Yang berikut di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, tidak usah dibuka. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Setelah cerita tentang semua khawatir, lalu pengenmu apa? Karepmu piye ya? Ya dicerita, oke. Karepku anakku lulus di tahun segini Tuhan. Ya cerita juga karepku tahun segini aku bisa beli rumah. Karepmu piye? Karepku tahun segini aku lunas hutangnya. Karepmu piye? Karepku setiap hari bisnisku omset segini. Karepmu piye? Karepku Tuhan tanah depan gereja itu bisa dibeli oleh gereja. Sama yang di belakang Tuhan. Lah karepmu piye? Nanti pengen dijadikan youth center, parking area. Karepmu piye? Ya tak cerita ke karepku. Kan dibilangin serahkan khawatir, kita barter ya. Kita taruh khawatirnya lalu kita cerita opo sing mbok karepke, bahasa apa ini ya? Saudara yang jauh-jauh maaf ya, apa yang engkau inginkan? Di dalam doa, katakan di dalam doa. Nah ini penting saudara. Kalau saudara khawatir dan saudara ngomong sambil jalan, itu belum di dalam doa. Saudara sudah belajar tentang Yesus karena Yesus adalah pattern, Yesus adalah model. Yesus itu sepanjang malam berdoa di depan umum, dia cuma ngomong 3 kata saja. Bapa aku berterima kasih, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Do you understand? Amen. Bagaimana dia berdoa yang kemarin di atas gunung itu, yang gak dilihat orang. Dia tidak berdoa panjang di depan umum, tapi di belakang sehari semalam berdua dengan Bapaknya. Waktu dia bicara di depan umum, orang mengatakan, wow, seperti ini gak ada. Sebetulnya Yesus mengatakan yang aku omongkan itu bukan dari aku tapi dari Bapa. Lah kapan dia dengar dari Bapa? Kemarin di atas gunung. Sehari semalam gak keluar dari sana. Yang pagi-pagi dia sudah menghilang di atas. Dia dengarnya di
situ. Di dalam doa, khawatir saudara diomong-omong itu tidak akan berhasil. Saudara akan tetap khawatir, percayalah. Karena itu akan menjadi pikiran dominan saudara. Dan saudara akan makin khawatir, makin dibicarakan makin khawatir. Makin ditambahin makin berbumbu, makin sedap. Tapi khawatir itu kenapa harus dibawa melalui media, format doa. Sebab doa itu bersifat supranatural. Khawatir itu natural. Cara untuk menaklukkan yang natural harus dengan cara yang supranatural. Saya mau bicara sedikit mengenai rahasia dari Sabat. Sudah harus tahu rahasia Sabat. Sabat itu kenapa sih? Sebetulnya rahasia dari Sabat itu Tuhan yang sama. Yang memerintahkan Sabat juga adalah Tuhan yang kita sembah sama. Sebetulnya ada rahasia apa? Sebetulnya itu rahasianya adalah berhenti dari pekerjaan. Mau bilang sebelah, berhenti dari pekerjaan. Stop dulu, ada waktu untuk berhenti. Setuju? Amin? Halo? Ada waktu untuk berhenti saudara, come on. Saudara mengambil waktu untuk pergi dengan istri dan anak-anak saudara. Ya Pak Roni, ya seminggu sekali saya tahu mereka pergi. Saya nggak pernah diajak. Tapi waktu-waktu itu penting. Untuk apa? Membangun hubungan keluarga itu menjadi kuat. Betul ya? Sepanjang waktu mereka bekerja. Istrinya rajin bekerja ya. Dia beruntung dapat istri dokter tetapi juga penjual B2 online. Ya, dia dokter loh saudara. Tapi seminggu sekali mereka pergi. Dan kalau saudara punya acara di hari Senin dan minta staf hadir, saya bilang ya mungkin saya bisa hadir. Tapi yang lain mungkin gak bisa karena biasanya itu hari libur mereka pergi dengan keluarganya. Kita mengambil hari untuk pergi dengan keluarga kita dengan tujuan untuk menguatkan hubungan kita. Ya suami istri, betul ya? Ya mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada ketidakmengertian. Ya makin menguatkan hubungan dengan anak-anak ya. Kalau selama bekerja kita bekerja berbicara sambil lalu ya. Ngomong sambil lewat, kadang gak konsentrasi. Kadang ketika saya berbicara sesuatu kepada Pak Daniel, saya punya sesuatu yang serius. Tapi waktu saya ngomong dia sambil berjalan. Lalu saya berhenti. Lalu dia ngomong, apa? Saya bilang gak jadi. Kenapa? Karena saya pengen dia berpusat kepada saya. Oke? Karena ini penting. Kalau saya bilang, Pak, gini, terus dia setel TV, saya stop. Apa? Gak jadi. Karena itu penting, saudara. Waktu saya urus paspor saya di kantor imigrasi di Surakarta, saya bawa HP saya. Saudara tahu nggak? Waktu saya sedang mencet HP, petugas imigrasi menegur saya, Bu, tolong tinggalkan HP. Dia menganggap saya tidak menghargai beliau ketika beliau sedang mengurusi paspor saya. Ketika saudara berbicara dengan Tuhan, apakah saudara punya waktu untuk melupakan semuanya, permainan saudara, pekerjaan saudara, hobi saudara, untuk berdoa aja sih dengan Tuhan supaya menguatkan hubungan kalian? Mau gak sih saudara ngomong bahwa dia the best untuk saudara, dia yang terbaik, dia membayar mahal untuk hidup saudara, dia cinta mati untuk saudara, dia gila-gilaan kepada saudara, tapi saudara tidak bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan dia. Gimana ini? Itu artinya Sabat. Lupakan yang lain. Berdua dengan Tuhan. Dan saudara, ada rahasia tentang Sabat. Jadi Sabat itu bukan hari Sabtu. Sabtu orang Yahudi. Bagi saudara, setiap hari adalah waktu yang engkau berdua saja dengan Tuhan. Bukan dengan HP, bertiga dengan HP. Saya harus beritahu saudara bahwa Tuhan cemburu. Sungguh beliau cemburu. Beliau adalah pribadi yang cemburu. Kalau petugas imigrasi aja merasa tersinggung karena saya balas chat sementara saya berbicara dengan dia. Di dalam
Yesaya pasal 58. Saudara taruh itu di dalam doa. Saudara harus mengerti Sabat itu adalah waktu berdua dengan Tuhan. Saudara mengunci diri di rumah saudara, di kamar saudara. Saudara membiarkan waktu berlalu hanya berdua. Tanpa TV, tanpa HP. Berdua saja dengan Tuhan. 58, saudara dapatkan ini. Ayat 13 dan ayat 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Katakan bersenang-senang. Banyak dari kita sudah lupa bersenang-senang. Tapi ketika saudara mengerti rahasia sabatikal, saudara berdua saja dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku bikin kamu senang-senang. Saudara bersenang-senang dengan pasangan saudara. Saudara bersenang-senang dengan anak-anak saudara. Saudara bersenang-senang dengan pencapaian saudara. Saudara bersenang-senang dengan pekerjaan saudara. Saudara repot, saudara sibuk. Tapi pekerjaan itu tidak membuat saudara stres. Saudara benar-benar having fun. Say yes. Amin. Tuhan membuat saudara senang-senang. Saudara senang-senang, saudara nikmati. Masalahnya ada, tapi saudara having fun. Saudara senang, saudara menikmati hidup saudara. Apapun yang saudara kerjakan, saudara senang. Tuhan yang membuat saudara senang. Hah? Ada orang tidak ada masalah juga sudah nggak senang. Nggak senang dengan orang lain, ya. Tapi kalau saudara menikmati sabatikal, iya hari perhentiannya Tuhan. Dikatakan di hari ke-7 ia memberkati hari itu. Kalau saudara punya sabatikal, waktu sabat dengan Tuhan, Tuhan memberkati waktu itu untuk saudara. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Waktu itu diberkati, saudara diberkati. Sekarang saya ingat kalau kita misalkan merayakan Paskah. Sekarang mungkin berapa tahun ini gak ada. Sekolah minggu merayakan Paskah, ada satu kegiatan yang selalu tidak pernah absen. Yaitu mencari telur Paskah. Ya, telur Paskah disembunyikan di mana-mana di sekitar gereja, di bawah pohon, dimasukin, ditutupin batu, ya. Lalu pada saatnya anak-anak sangat menyukai kegiatan ini. Waktu diberikan kesempatan mereka akan lari dan mencari di mana ada telur, ya. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ya. Ada yang tidak dapat, ya. Karena mereka tidak tahu di mana letak telur. Banyak juga dari telur-telur ternyata cuma di bawah kursi. Do you understand? Kalau Tuhan itu sumber berkat, kamu jangan kabur mau nyari berkat, nyari Tuhan, nanti dia kasih tahu cuman di bawah kursi. Lo nggak usah lari sampai di sebelah Intan sana bawah kursi itu lo ada. Itu lo maksudnya. Taruh kekhawatiranmu di dalam doa. Ia memberkati waktu doamu. Ia memberkati waktu Sabat itu, ya. Ia akan membuat engkau bersenang-senang dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Ada masalah tapi selalu menang telak. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yaitu dia rahasia Sabat. Rahasia menaruh kekhawatiran kepada Tuhan di dalam bingkai kemasan. Packingnya itu adalah doa. Mari berdiri bersama-sama. Saya ingin kita merenungkan bagian ini. Bahwa Yesus Kristus mau taat di kayu salib sampai mati. Buat saya, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, buat Bapak Ibu semua. Buat semua orang, bahkan yang belum mengenal Dia. Tidak ada orang yang mau melakukan hal itu buat kita. Ini bukan hanya cerita Alkitab, cerita sekolah minggu, tapi ini kenyataan bahwa fakta
Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang mengasihimu tanpa syarat, mencintaimu, menyelamatkanmu. Dan mau kita hidup menjadi orang-orang merdeka. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, maka gak ada satu orang pun yang bisa menurunkan kita. Kalau Tuhan yang buka pintu, kalau Tuhan yang jawab, kalau Tuhan yang kasih solusi, maka gak ada yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan ingin kita hidup berkemenangan, maka kita pasti menjalaninya. Kita punya firman, kita punya pedang roh, yaitu perkataan firman yang bisa kita ucapkan setiap hari. Jangan kita hidup di bawahnya. Apa yang sudah Tuhan tentukan, kita menjadi lebih dari pemenang. Kita tidak bisa hidup less than that, di bawah itu. Karena Tuhan berkorban begitu besar, begitu mulia. Mari bawa semua kekhawatiran kita, bahkan apa yang belum terungkap dalam kata-kata Tuhan tahu. Yes. Kami puji Engkau Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu,
Yesus yang selalu konsisten. You are never change. Never. Musim berubah, tapi Yesus Kristus adalah ya dan amin. Tidak pernah berubah, mengasihiku, menginginkanku. Hatiku aku taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Beri aku kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu dengan Engkau, mendengar suara-Mu. Satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, Yesus, ku memerlukanmu. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan Tuhan, namun tangan-Mu menyertai. Dan ku dengar suara lembut memanggil,
Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, saudara tetap berdiri. Ini ayat yang indah. Nyatakan isi hatimu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di dalam ayat yang awal tadi, Ia yang memelihara engkau. Katakan, Ia memelihara aku. Setelah saudara menaruh di tangannya, melalui bingkai doa, Ia memelihara. Apa artinya Tuhan memelihara saudara? Dalam hubungannya dengan khawatir. Artinya apa? Tuhan memastikan kamu tidak lari telanjang ke jalan karena stres. Gak akan sampai stres. Apa maksudnya? Ia mengambil alih kekhawatiran saudara dan mengerjakannya, merangkainya untuk mendatangkan kebaikan. Ia mengambil kekhawatiran saudara dan ia bekerja, bahkan termasuk pekerjaan-pekerjaan iblis yang jahat, dirancang ulang tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Pada hari Senin tanggal 27 waktu di Menara Doa, saya membawa sebuah persoalan kepada Tuhan. Menurut saya itu adalah persoalan yang sangat serius bagi saya. Tapi kemudian saya melihat sebuah pemandangan. Saya ada di situ, saya tahu saya duduk di situ, saya tidak setengah sadar, saya benar-benar sadar, tetapi saya melihat sebuah pemandangan seperti televisi dan saya lihat saya berjalan dengan Tuhan. Saya lihat Tuhan berjalan dengan saya, kami berbicara, tapi saya nggak tahu ngomong apa. Saya melihat saya tertawa. Tertawa tidak ada suara, tapi senyum yang lebar sampai kelihatan gigi saya. Dan saya melihat Tuhan sedang berbicara, namun saya tidak tahu ngomong apa. Dan senyumnya lebar. Kemudian saya lihat kenapa Tuhan berjalan, jadi kami berjalan, saya kan Menara Doa duduknya posisi gini. Jadi seperti saya nonton, saya liatin Tuhan kok berjalan di sebelah sini, kiri. Lalu saya di sebelah kanan. Lalu saya berpikir kenapa Tuhan jalannya di kiri ya? Harusnya Tuhan di kanan, saya di kiri. Lalu saya ingat waktu yang saya tulis di dalam buku saya My Secret Place. Saya tahu waktu kami duduk di bukit itu, saya posisinya duduk di sebelah kanan, Tuhan di sebelah kiri. Saya tidak terima, kenapa saya di sebelah kanan, Tuhan duduknya di kiri. Jadi ini kali yang kedua saya melihat kok saya jalannya di kanan, Tuhan di kiri. Jadi saya renungkan, saya bilang Tuhan kenapa engkau jalan di kiri, aku di kanan. Saudara tahu gak, langsung firman Tuhan itu muncul. Ia memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberi engkau kemenangan. Jadi saya pikir benar, kalau Tuhan jalan di kanan, Ia memegang saya dengan tangan kiri, betul? Saudara bayangkan, kalau Tuhan jalan di kanan saya, berarti tangan kiri yang megang saya. Selama buku itu saya tulis sudah lama dan saya sendiri tidak mengerti kenapa Tuhan duduk dengan saya di kanan, beliau di kiri. Saya nggak ngerti, saya tidak menjelaskan itu secara rinci. Tapi tanggal 27 itu saya akhirnya bertanya ke Tuhan, kenapa Tuhan jalannya di kiri, lalu saya di sebelah kanan. Dan firman Tuhan berkata, Ia memegang aku dengan tangan kanannya dan membawa kemenangan. Tuhan dahsyat, bahwa semua khawatir saudara taruh. Ia yang memelihara engkau. Ia akan memelihara saudara atas kekhawatiran saudara di masa pandemi ini. Walau saudara nggak tahu gimana caranya makan, saudara nggak tahu gimana caranya usaha saudara. Pelayanan semua juga tidak memberikan suatu gambaran besar ke depan. Namun Tuhan berjanji kalau engkau mau menaruh di tangannya, Ia akan memelihara engkau. Haleluya. Mari kita siap berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, banyak terima kasih. Kami tahu kalau kami menaruh kekhawatiran itu di tangan-Mu, maka Engkau akan take over seluruh apa yang menyebabkan kami khawatir. Engkau bekerja di dalamnya dan mengubahnya menjadi kebaikan kami. Kau akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna. Engkau memastikan bahwa kami tidak menjadi gila, stres karena masalah, karena kekhawatiran. Tetapi Engkau akan memelihara kami sesuai janji-Mu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami biasa, tidak melampaui kekuatan kami. Sebab Tuhan adalah setia. Pada waktu kami dicobai, Tuhan memberi jalan keluar sehingga kami bisa menanggungnya.
meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Terima kasih untuk memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara duduk dan siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari yang bertugas. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tetapi dari kuasa-Mu yang aktif bekerja. Kami yakin tubuh dan darah-Mu tidak pernah hilang kuasanya. Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu hamba berdoa setiap orang sakit disembuhkan. Semua kelemahan kami diubah menjadi kekuatan. Semua kesedihan kami lenyap. Kau memberi kami penghiburan, Engkau memberi kami kepastian. Di dalam nama Yesus, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut
Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, marilah makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi bagi kita, untuk perlindungan jasmani dan rohani dan semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kaulah sumber ya Tuhan. Kau sudah berjanji Engkau adalah provider. Engkau menyediakan. Kau menjadi penanggung kami. Engkau menggaransi hidup kami. Sampai masa tua, sampai putih rambut kami. Sampai kami tidak ada di sini. Kami kembali kepadamu, Engkau memelihara kami. Kami serahkan semua khawatir ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan dan lipat gandakan hasil kami. Di dalam nama Yesus. Amin.
Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami melepaskan berkat untuk pemimpin bangsa dan negara Amin. kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ya, Bapak Tuhan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan untuk seluruh keluarganya ya Tuhan. Amin. Beri hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil di dalam memimpin bangsa dan negara ini senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri ya Tuhan, Ya Tuhan, agar berkati. senantiasa tetap bersinergi dengan kuat dan kokoh ya Tuhan. Amin. Di dalam merawat kebinekaan bangsa dan negara Amin. kami ya Amin. Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari rongrongan orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara kami. Ya, dalam Tuhan. nama Yesus. Ya Tuhan, berkatilah pula ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini karena dalam kondisi pandemi harus kehilangan pekerjaan maupun Ya, usahanya Tuhan. ya Tuhan. Tuhan buka jalan ya Amin. Tuhan, Dalam nama Yesus. sehingga mereka kembali mendapatkan pekerjaan dan usaha mereka kembali berjalan dengan lancar. Amin. Dan mereka senantiasa tetap mengucap syukur karena kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan lobi gereja induk ini ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan agar lobi depan dapat segera terselesaikan. Amin. Dan dapat kembali ya Tuhan menampung banyak jiwa yang Amin. rindu dan haus untuk bertemu dengan Engkau. Amin. Dan biarlah nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Segala doa dan harapan kami ini ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman Bapak Ibu.